Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Mulia Pratama dari kelas SI 4610 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan proses bisnis Commercial Analysis and Approval. Untuk proses bisnis ini, kita ambil dari perusahaan PT Blumindo sendiri, di mana PT Blumindo Bumi Energi bergerak dalam bidang pertambangan, terutama pada bidang trading. Selanjutnya, apa itu proses bisnis Commercial Analysis and Approval? Commercial Analysis and Approval adalah proses bisnis yang bertujuan untuk mengevaluasi dan menyetujui dokumen atau proyek komersial berdasarkan berbagai parameter keuangan dan non-keuangan. Proses ini memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan strategi perusahaan supaya memberikan nilai tambah yang maksimal. Dengan melakukan analisis yang menyeluruh dan mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang, perusahaan dapat mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan dari setiap inisiatif bisnis yang dijalankan. Oleh karena itu, proses bisnis Commercial Analysis and Approval ini sangat penting di perusahaan PT Blumindo sendiri, karena eh, di PT Blumindo sendiri itu sangat penting untuk memeriksa setiap dokumen yang masuk serta menyetujui berbagai dokumen yang diberikan oleh pihak eksternal. Selanjutnya, kita masuk ke proses bisnis existing yang ada di perusahaan PT Blumindo itu sendiri. Bisa dilihat di sini, eh, aktivitas dimulai ketika sales and purchasing menerima tawaran yang diberikan oleh supplier dan juga customer atau pihak eksternal. Kemudian, sales and purchasing akan meminta revisi CSA kepada pihak commerce analyst. eh, Kemudian commerce analyst akan menerima permintaan CSA dan akan berkoordinasi dengan pihak sales and purchasing. Kemudian, setelah berkoordinasi, commerce analyst akan membuat ketentuan pembayaran. Nah, di sini akan dilakukan pengecekan berupa penjadwalan, kualitas, dan juga kuantitas yang dilakukan secara bersamaan. Kemudian, setelah dilakukan pengecekan, akan berbentuk sebuah dokumen persetujuan yang akan dikirimkan ke Commerce Manager. Di mana Commerce Manager setelah menerima dokumen yang dikirimkan oleh Commerce Analyst, dia akan melakukan pengecekan berupa meninjau resiko, margin mata uang, dan ketentuan pembayaran. Nah, di sini akan dilakukan persetujuan apakah setuju atau tidak. Jika tidak disetujui, maka dokumen akan dikembalikan ke Commerce Analyst uh, di sini dan Commerce Analyst akan melakukan pengecekan ulang. Namun, jika disetujui, maka Commerce Manager akan mengirimkan CSA yang telah disetujui ke pihak Sales and Purchasing. Setelah Sales and Purchasing menerima CSA yang disetujui, maka pihak Sales and Purchasing akan membuat dokumen FCO yang kemudian akan dikirimkan lagi ke pihak supplier dan juga customer. Kemudian, kita akan simulasi proses bisnis existing pada Bizagi. Oke, di sini sebelum kita run, kita akan memasukkan berbagai, bisa dilihat, berupa time, cost, dan juga resource. Nah, time, cost, dan resource dari masing-masing task ini kita dapat dari data perusahaan itu sendiri. Nah, setelah kita masukin seluruh time, cost, dan juga resource, kemudian kita coba untuk run aja di proses business existing ini. Nah, bisa dilihat untuk hasilnya itu berupa utilization di sini, yaitu seberapa penting divisi tersebut bekerja di proses bisnis ini, di mana sales and purchasing itu 22,73, commerce analyst itu 45,45%, commerce managers itu 31,82, dan juga di sini ada total cost-nya itu yaitu 735.000. Dan untuk proses bisnis ini itu dilakukan selama total time-nya itu yaitu 17 jam. Nah, dari hasil uji coba simulasi proses bisnis existing ini didapatkan hasil utilisasi yang terbesar itu pada divisi commerce analyst, dan untuk time dan juga cost-nya itu cenderung standar rata-rata karena proses bisnis yang terjadi itu kebanyakan hanya melibatkan pihak internal saja, yaitu berupa pengelolaan dokumen. Selanjutnya kita masuk ke PPT lagi.
Oke, existing. Nah, sekarang eh, proses bisnis redesign. Nah, sebelumnya itu pada proses bisnis existing yang sebelumnya ini, setelah dianalisis, proses bisnis yang awal ini yang meminta revisi CSA, menerima permintaan CSA, berkoordinasi ini, menurut saya itu kurang efektif karena itu bisa memakan waktu yang lebih dan juga memakan biaya yang lebih. Oleh karena itu, saya membuat rekomendasi untuk perusahaan PT Blumindo sendiri untuk mengurangi waktu dan juga biaya yang dikeluarkan dengan cara proses bisnis ini diredesign. Untuk redesign itu sendiri, di sini bisa dilihat pada sales and purchasing itu ada memeriksa kelengkapan CSA. Untuk redesign ini saya meredesign bagian awalnya saja. Nah, di sini seperti yang tadi saya sebutkan, memeriksa kelengkapan CSA ini termasuk level desain yaitu adalah flow level. Nah, alasan saya untuk meredesain ini yaitu adalah untuk meningkatkan efisiensi dari alur proses bisnis saat mendapatkan dokumen yang diberikan oleh pihak supplier dan juga customer. Memeriksa kelengkapan CSA ini untuk tingkat possibility-nya itu termasuk implement karena dia itu biayanya mahal namun mudah untuk dilakukan. Di sini akan dilakukan pengecekan langsung. Yang sebelumnya itu sales and purchasing itu harus meminta revisi dulu ke pihak commerce analyst. Nah, di sini saya melakukan untuk sales and purchasing itu langsung untuk memeriksa kelengkapan CSA. Nah, di sini tuh alurnya itu sales and purchasing itu akan memeriksa apakah lengkap atau tidak dokumen yang diberikan. Jika tidak, maka pihak sales and purchasing akan mengirim balik CSA ke supplier dan juga customer. Nah, mengirim balik CSA ini termasuk pada level redesign yaitu adalah task level. Mengirim balik CSA untuk tingkat possibility-nya termasuk possible karena biayanya itu murah dan dia juga mudah dilakukan. Nah, alasan saya untuk meredesain yang ini tuh karena agar mendapatkan hasil yang dokumen yang lebih akurat yang diberikan oleh customer dan juga supplier. Oke, kalau misalkan tadi yang diberikan oleh supplier dan juga customer itu dokumennya itu ternyata lengkap, maka sales and purchasing itu akan langsung mengirim CSA ke pihak commerce analyst untuk dilanjutkan untuk membuat ketentuan pembayaran. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi redesign di Bizagi. Kita lihat. Oke, ini kita coba langsung run aja. Nah, bisa dilihat terjadi perubahan utilization berupa sales and purchasing yaitu 23,81%, commerce manager itu 33,33%, commerce analyst yaitu 42,86%, dan juga di sini terjadi perubahan cost yang lumayan signifikan yaitu 675.000 yang sebelumnya adalah 735.000. Nah, kemudian kita lihat waktunya. Untuk total time-nya itu 16 jam 30 menit, di mana berkurang 30 menit dari yang sebelumnya itu 17 jam. Oke. Oke, kemudian kita lanjut ke PPT lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Di mana pada proses bisnis komersial analysis and approval ini terdapat perbedaan antara proses bisnis existing dan juga yang telah diredesign. Di mana perbedaan terjadi setelah proses bisnis dilakukan redesign, yaitu berupa pengurangan waktu dan juga biaya yang dikeluarkan agar proses bisnis ini menjadi lebih efisien. Namun di balik dampak positif tersebut perlu diperhatikan lagi ada dampak negatifnya itu yaitu berupa pengurangan fleksibilitas dan juga kualitas dari proses bisnis itu sendiri sehingga dapat dipertimbangkan kembali. Oke, baik. Uh, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya harap PT Blumindo sendiri dapat menerapkan dan juga mempertimbangkan kembali beberapa rekomendasi yang telah saya sampaikan agar PT Blumindo Bumi Energi sendiri dapat terus berinovasi dan berkembang untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.